Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar brothers and sister? Nama saya Rio dari Houston, Texas. Kali ini kita mau ajak brothers and sister untuk ngobrol-ngobrol. Minggu ini itu adalah minggu-minggu yang cukup sibuk di Houston, Texas, terutama untuk organisasi nirlaba Indonesian American Muslim Community atau yang dikenal dengan IMC sedang mempersiapkan pemilu atau pengurus Board of Director periode 2023-2024. Saya akan ajak ngobrol bros and sis ini mengenai untuk mengenal lebih dekat kandidat-kandidat dan calon-calonnya nih untuk BOD tahun ke depan. Nah, langsung aja waktu dan tempat kita persilahkan untuk Bapak. Silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Wicaksana. Saya asalnya dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur, datang ke US pertama kali di Boston area, mengambil master degree di sana. Kemudian tahun 2008 saya pindah ke Texas. Alhamdulillah sampai sekarang diberkahin kesehatan, keluarga dengan satu istri dan 2 anak. Saat ini saya tinggal di Sugarland. Kantor saya di Channelview. Oke. Jadi untuk bros and sis yang tahu nih, karena Pak Denny asal dari Boston kemarin, jadi bukan pendukung Astros Houston ya. Itu bisa dibicarakan. Sekarang ceritanya beda. Ceritanya beda. Sudah menang. Oke. Terus berikutnya sebagai ini kan calon kandidat nih ya Pak Denny. Aktivitas apa sih yang pernah Pak Denny ikutin atau yang mungkin masih aktif saat ini, baik waktu sekolah ataupun organisasi lainnya sampai saat ini? Saya terlibat banyak di aktivitas masyarakat. Dulu pernah ikut menjadi kepanitiaan di Indonesian Festival di Sugarland. Kemudian juga saya aktif volunteer di marching band anak saya di SMA dia, dan yang lebih banyak waktu volunteer saya sebenarnya habis di kepengurusan masjid. Di masjid sendiri saat ini saya menduduki bidang finance sebagai ketua komite finance. Kemudian saya juga membantu fundraising dan publikasi lewat segala macam sosial media yang kita punyai. Kemudian juga terlibat di beberapa kepanitiaan ya, misalnya seperti Istiqlal Fair, Ramadan, dan yang lain-lain. Oke. Itu menarik juga nih brothers and sister, kalau sering mengikuti liputan-liputannya. Ini adalah Bapak yang di balik layar ini. Kalau boleh tahu channelnya apa tuh? Istiqlal Houston channel. Oke. Itu YouTube channel resminya Masjid Istiqlal ya. Oke, alhamdulillah. Nah ini di AMC sendiri pasti kan ada sesuatu yang sudah dilakukan saat ini oleh AMC. Nah kira-kira kalau Pak Denny akhirnya terpilih untuk menduduki BOD yang ke depan, kira-kira apa yang sudah dilakukan AMC saat ini kira-kira bisa diimprove lagi ke depannya? Saya melihat semuanya sudah berjalan bagus. Hanya yang perlu diimprove itu komunikasi ke masyarakat. Dalam arti saya melihat dukungan masyarakat itu, jamaah kita akan makin besar sekali jika pengurus makin rajin membagi informasi. Dalam arti insya Allah transparansi akan semakin besar di masa yang akan datang. Oke. Nah, ini sesuatu yang sudah ada. Namun kemudian kalau bergabung ini, kira-kira ada hal baru yang Pak Denny mau tawarkan melalui AMC untuk kontribusinya ke masyarakat?
Ya, selain seperti sudah disebutkan transparansi, saya juga melihat sekarang kiprah jamaah non Indonesia itu semakin besar. Donasi mereka juga mungkin hampir sama dengan donasi jamaah kita sendiri. Jadi saya melihat mungkin kita harus membuka pintu kita lebar-lebar untuk memberi kesempatan mereka bekerja sama dengan kita, misalnya duduk di standing committee atau special committee. Dalam arti di sini adalah kepengurusan IMC yang bukan memberi keputusan strategik. Karena keputusan ya. Jadi mohon dibedakan, dalam arti BOD-nya sendiri menurut bylaw dan konstitusi itu tetap harus dipegang oleh Indonesia. Dalam arti keputusan strategiknya masih kita yang pegang. Nah ini tadi cukup menarik ya, Pak Denny menyinggung mengenai komunitas di luar orang Indonesia sendiri, bahwa udah hampir 50-50 nih ya. Nah ini hal apa yang Pak Denny sukai setiap kali hadir di lingkungan Masjid Istiqlal? Saya melihat jamaah kita itu ringan tangan. Dalam arti ya, ini dari pengalaman pribadi saya melihat di kepanitiaan Ramadan kemarin, saya melihat banyak sekali jamaah kita tanpa melihat title yang mereka pegang ya, baik yang punya PhD atau yang punya S2 itu mereka bekerja sama tanpa kenal lelah. Ada bapak volunteer kita yang memegang PhD, punya posisi yang bagus juga di company, ikut mengurusi parkiran misalnya ya. Dan itu saya lihat mungkin tidak akan kita temukan di masjid yang lain. Ya. Jadi sebenarnya inti value dari Indonesia sendiri mengenai gotong royong itu terjadi ya di Masjid Istiqlal ya. Masjid Istiqlal yang saya suka. Dan selalu memberi inspirasi saya untuk selalu ikut membantu masjid tanpa kenal lelah. Alhamdulillah. Nah ini Masjid Istiqlal sendiri kan udah cukup lama ya berdiri ya. Kira-kira menurut Pak Denny ini 5 tahun kebelakangan ini perubahan apa yang terjadi sampai detik ini? Yang bisa kelihatan di mata, kita bisa lihat fasilitas parkir bagus, kemudian juga fasilitas mainan untuk anak-anak, kemudian juga secara overall lingkungannya rapi, ya kan, dan itu membuat orang juga semakin banyak datang ke masjid. Dan juga saya lihat dibanding 5 tahun yang lalu, jamaah non Indonesia dari hasil obrolan saya dengan mereka, sepertinya mereka lebih merasa diterima. Ya, jadi merasa Masjid Istiqlal itu is for everyone. Dan itu yang saya lihat dibanding 3 atau 4 tahun yang lalu, itu perkembangan yang sangat bagus sekali gitu. Mantap. Nah ini kita udah meng-capture sesuatu yang sangat baik untuk ambience dari Masjid Istiqlal itu sendiri. Terus kira-kira ini kan ada kepengurusan baru nih. Apa tantangan terbesar yang akan dihadapi dari calon-calon pengurus yang baru periode 2023-2024? Ini saya jelaskan tantangan dan juga rekomendasi saya untuk bagaimana mengatasi tantangan itu ya. Jadi sekalian mengcover 2 topik atau 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana kita membuat Masjid Istiqlal itu selalu ramai. Itu tantangan yang besar pertama. Saya melihat perlunya kita pertama kita mulai dulu dari memberikan fasilitas bermain dan fasilitas olahraga untuk anak-anak. Dengan anak-anak datang ke sini adalah arti mereka
rajin karena ada program masjid untuk latihan olahraga bersama, itu juga akan membuat orang tuanya datang ke sini juga. Betul. Saya melihat itu dengan mata kepala saya sendiri, bahwa di masjid di Seattle, Masjid Pak Joban, waktu saya malam kesana itu banyak anak-anak muda yang datang. Saya lihat, wah ini masjidnya ini jamaahnya, anak-anak mudanya cukup rajin juga datang ke masjid. Ada apa? Oke. Ternyata setelah saya datang ke sana lihat masjid itu cukup besar ya. Jadi bayangkan aja seperti warehouse atau distribution center. Itu di dalamnya lingkungan yang di dalam yang luas itu terbagi dua. Yang sebelah kanan itu untuk masjid, sebelah kiri itu indoor sport complex. Oke. Jadi anak-anak datang, mereka main di situ dulu sebentar. Ya. Itu kemudian setelah itu mereka masuk ke masjid, sholat, ikut program halakah atau program lain. Jadi kalau kita bisa meniru ide yang mereka punya, dalam arti kita mempunyai fasilitas sport club yang bagus, insya Allah Masjid Istiqlal nggak selalu ramai di masa depannya. Kan? Saya melihat kita perlu tema yang bagus untuk kepengurusan yang datang adalah kids are our future. Jadi dalam arti saya mau membuat fokus untuk perbaikan dan perkembangan sport club, lapangan olahraga untuk anak-anak. Jadi mungkin saya akan membantu fundraising untuk membuat lapangan bermain yang ada atapnya, yang decent, yang bisa membuat anak-anak itu sering rajin datang ke masjid. Oke. Jadi memang untuk ke depan ini yang Pak Denny concern lebih pada regenerasi kita untuk ke depan agar aktif datang ke masjid. Karena intinya masyarakat founding father dari Masjid IMC dan Masjid Istiqlal sendiri intinya memang membuat masjid ini hanya untuk anak-anak itu, bukan untuk betul lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dengan makin besarnya jamaah Masjid Istiqlal makin berkembang. Saya lihat juga permasalahan yang pengurus IMC sekarang tidak akan lihat itu makin besar. Dalam arti sudah waktunya board of director dan pengurus ditemani seorang figure yang bisa membantu mengatasi masalah itu. Dalam arti sudah waktunya kita mempunyai imam. Oke. Ya, jadi di tahun depan imam, kalau kita mempunyai dana yang cukup, kita akan membiayai full-time imam untuk membantu BOD dan pengurus yang lain mengatasi masalah-masalah besar masjid, salah satunya, dan juga membuat masjid guyup. Dengan adanya imam tersebut. Jadi brothers and sister yang nonton, tolong didoakan supaya in the future Masjid Istiqlal akan mempunyai imam yang permanen, permanen imam, insya Allah. Nah, ini kalau Pak Denny lihat dengan kondisi saat ini di Masjid Istiqlal, kira-kira kalau Pak Denny bisa melihat ke depan, visi Pak Denny itu Masjid IMC secara organisasi plus Masjid Istiqlal seperti apa sih? Saya melihat Masjid Istiqlal ini mempunyai potensi yang besar sekali, ya, dibandingkan dengan semua masjid-masjid Indonesia yang saat ini. Kalau di North America, di US dan Kanada, Masjid Istiqlal ini masjid yang paling luas, dan paling besar. Ya, artinya visi saya adalah karena dari sisi infrastruktur kita paling bagus, kita juga mesti harus menjadi mercusuar. Dalam arti menjadi tokoh anutan untuk masjid-masjid yang lain yang di Indonesia, bahwa kita ini mewakili
wajah masjid Indonesia di US. Alhamdulillah. Jadi Bro Sensis ya doakan ini visinya luar biasa dari Pak Denny. Semoga menjadi visi BOD dan masyarakat Indonesia secara umum di terutama di Houston, Texas ya Pak Denny. Ini mungkin yang terakhir aja, ini kan Pak Denny seperti tadi Pak Denny udah utarakan bahwa IMC dan Masjid Istiqlal ini power resource-nya adalah voluntary basis ya, dan udah punya dan itu dari berbagai macam strata pendidikan, dan mereka mau volunteer di luar kegiatan aktivitas yang sangat sibuk. Nah ini dengan kesibukannya tertambah nanti Pak Denny akan menjadi BOD, kira-kira apa sih sesuatu yang dilakukan Pak Denny dalam waktu senggang untuk keluar kepenatan sekejap ini? Mungkin saya bermain dengan anak ya, di sepedaan, pergi main ke taman dengan dia, main football, football. Atau ngajarin dia petir. Jadi ini lagi proses teenager nih ya, Pak Denny ya. Yeah. Jadi itu aja untuk obrolan kita hari ini, Bro Sensis. Saya selaku tentunya jamaah di Houston, Greater Houston ini, dan tentunya para brothers and sister yang lainnya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya, kesediaan Pak Denny nih, terutama juga untuk konfirmasinya sudah mau meluangkan waktu untuk menjadi kandidat yang tentunya ujung-ujungnya harapan kita adalah memakmurkan masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Istiqlal. Terima kasih Pak Denny. Sama-sama. Demikian untuk ngobrol kita kali ini, brothers and sister. Jangan lupa ini bukan satu-satunya video, tapi akan ada video dari kandidat-kandidat lainnya. Silakan bisa ditonton nantinya seluruh kandidat yang akan nanti memasuki pemilu ke depan. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk ikut voting, mencoblos pilihan-pilihan yang kesukaan jamaah brothers and sisters sekalian. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.